Paru-paru itu secara vaskuler itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah vaskuler yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan CO2. Kamu kemarin mungkin waktu belajar waktu di modul kemarin, kalian belajar bahwa antara alveoli ya dengan kapiler paru ya, itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2 secara difusi. Jadi kalau secara difusi adalah perpindahan secara pasif yang disebabkan oleh perbedaan tekanan. Nah, ya. Jadi di sini secara fungsionalnya yang nanti terjadi pertukaran oksigen dan CO2 mulai dari arteri pulmonalis sampai ke cabang-cabangnya ada kapiler alveolaris, kemudian nanti ke vena pulmonaris, masuk ke atrium sinistra. Ya, kalau dari jantung dari ventricle dextra. Jadi dari ventricle dextra menuju ke arteri pulmonalis, kemudian sampai ke cabang-cabangnya, sampai plexus kapiler alveolaris. Nah, di sini di kapiler alveolaris itulah terjadi pertukaran oksigen CO2. Ya, kemudian menuju sampai ke vena pulmonalis, masuk kembali ke jantung pada bagian atrium sinistra. Itu adalah vaskularisasi fungsional. Kemudian untuk vaskularisasi nutritif, jadi kalau untuk nutritif di sini adalah hubungannya bukan untuk pertukaran oksigen dan CO2, tetapi memberikan darah untuk bronkusnya, ya. Karena pertukaran oksigen CO2 hanya terjadi pada bronkus terminalis sampai alveoli. Tapi yang bronkus-bronkus yang cabang-cabang yang besar itu nggak terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Maka mendapat perfusinya dari vaskularisasi nutritif ini. Ngerti bedanya? Ya, di sini cabang dari arteri bronchialis sampai ke kapiler ya, bronchialis respiratory, kemudian menuju ke vena bronchialis, menuju ke vena asigos. Ya, vena asigos, hemiasigos, menuju ke vena interkostalis. Tanya nanti sama dokter Hari ya, vena asigos itu yang mana, hemiasigos itu yang mana ya. Nanti tanya sama dokter Hari. Ya, karena secara anatominya. Anatominya sama siapa ya? Paru ini. Dokter Hari atau dokter Eva atau dokter Daniel? Nggak tahu kalian? Halo? Dokter Hari, Dok. Oke, tanya sama dokter Hari nanti ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Ya, ini adalah untuk vaskularisasi yang untuk fungsionalnya. Ya, cabang kecil kapiler-kapiler nanti terjadi pertukaran difusi di situ antara alveoli. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Jadi dari ventricle dextra keluar ya dari ventricle dextra, arteri pulmonalis. Nah, kemudian cabang-cabangnya ya. Kemudian masuk ke jantung lagi dari vena pulmonalis masuk ke ventricle sinistra. Nah, itu percabangannya di situ. Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, ini kalau fungsi nutritif dari arteri bronchialis, jadi brachialis, jadi cabang masuk ke ini. Nah, ini untuk fungsi nutritifnya. Jadi, untuk fungsi nutritifnya tidak terjadi pertukaran oksigen dan CO2, tapi di sini adalah untuk memberikan nutrisi. Memang ada pertukarannya nanti di kapiler, tapi nggak terlalu banyak. Ya, oke. Yuk, slide berikutnya. Nah, ini cabang dari arteri bronchialis. Nah, ini dari trachea. Nah, masuk ke vena asigos. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, ini adalah jumlah darah yang ada di sirkulasi pulmonal. Itu adalah 9% dari seluruh darah. Jadi kalau darah itu plasma itu 5% dari berat badan kalian, kalau darah itu 8% dari berat badan kalian.
Nah, 8% dari berat badan kalian itu jumlah darah. Nah, yang di fungsi nutrisi itu adalah pada sirkulasi pulmonal itu ada 9%. Itu kamu lihat, ada 9%. Pada arteri pulmonalis 3%, pada kapiler pulmonalis ada 2%, dan pada vena pulmonalis ada 4%. Ya. Tapi kalau yang untuk fungsi nutrisinya udah kecampur sama yang ini sistemik, ya, makanya kita tidak tahu. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Darah mengalir ya dari tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Ya. Nanti kamu belajar di blok 3 lebih banyak. Ya, tentang tekanan darah sama saya juga. Nah, di sini ada perbedaan antara tekanan dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya, kalau ventrikel kanan tadi saya bilang mengalirkan darah ke paru-paru. Ya, tekanan arteri paru-paru adalah 25/0. Ya, sistoliknya 25 mm air raksa, mm Hg, mm air raksa. Tapi kalau di sistemik itu yang menuju ke aorta ya, itu keluar dari ventrikel kiri. Ya, dari ventrikel kiri itu tekanan sistoliknya adalah 120, bahwa diastoliknya adalah 0. Maka kamu nanti jangan heran ketika kamu buka jantung atau lihat atlas jantung, di mana dinding dari ventrikel kiri lebih tebal daripada dinding ventrikel kanan. Kenapa kok lebih sedikit? Kan tadi cuma 9%. Tapi kalau sistemik kan tadi lebih banyak. Sisanya sisa darah berada di sistemik. Ya. Nah, jadi arteri pulmonalis itu tekanannya adalah 25/8 dengan min atrial pressure arteri pulmonalisnya adalah 15. Nah, kemudian menuju ke kapiler paru, tekanan yang dekat ini apa itu namanya dekat arteri pulmonalis itu 12, kalau yang di ujung adalah 8. Ya, sehingga masuk pada atrium kiri itu tekanannya 5. Jadi darah mengalir karena beda tekanan. Jadi tekanannya lebih tinggi. Ya. Oke. Itu adalah perbedaan tekanan pada arteri pulmonalis dengan sistemik. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Bedanya di situ 25 ya per 8. Nah, kapiler lama. Nah. Tapi kalau sistemik enggak. Sistemik tekanan di ventrikel 120. Kamu kalau tensi pasien ya, tensi dirimu sendiri aja normalnya 120/80. Tekanan di ujung sistemik ya, kapiler sistemik 30, di vena yang kapiler yang dekat vena 15. Masuk ke atrium kanan. Nah, itu tekanannya 2. Jadi tetap darah makanya darah banyak di vena. Kenapa? Karena dari tekanan 15 ke 2 kan yang masuk jadi cuma sedikit. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Ini beda tekanannya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Nah, ya. Jadi bagaimana aliran darah? Jadi aliran darah itu tergantung pada flow. Flow itu aliran darah ya. Aliran darah paru flow itu tergantung pada tekanan per resistensi. Resistensi itu tahanan vaskuler. Ya, tahanan vaskuler. Nah, tahanan vaskuler itu dipengaruhi oleh resistensi perifer dan viskositas darah. Viskositas itu kekentalan darah. Ya, kekentalan darah. Oke. Slide berikutnya. Nah, sehingga bagaimana aliran darah yang ada di paru? Mungkin yang kemarin ikut saya pemeriksaan fisik paru, saya selalu waktu pemeriksaan fisik paru sama saya bilang, paru-paru kita bagi menjadi 3 regio.
regio apex atau yang atas ya, kemudian medial, kemudian regio bawah, basal atau bawah. Jadi nanti untuk melakukan palpasi untuk pergerakan nafas juga kita bagi 3 regio. Untuk melakukan misal stem femitus juga 3 regio. Kemarin mungkin yang sama saya ini. Jadi batasnya adalah kita mencari Costa 2 dengan Angulus sterni ya. Ini. Jadi ini. Ini Angulus sterni ini. Nah, cari di sini. Nah, ini ada yang nonjol. Nah, kita tarik ke lateral, kita akan menemukan Costa 2. Nah, di atas Costa 2 itu, itu bagian apex. Jadi di atas Costa 2 itu bagian apex. Kemudian dari Costa 2 sampai Costa 4 itu adalah bagian medial. Ya. Nah, lebih baik Costa 4 ya. ICS 5 itu masih bagian medial. Nah, di bawah ICS 5, intercostal space 5, nah itu adalah bagian basal. Ya. Nah, ada perbedaan antara tekanan arteri, tekanan alveolar, dan tekanan dari vena. Ya. A besar itu adalah alveolar, A kecil itu adalah arteri. Kalau pada bagian apex, itu tekanan alveolarnya lebih besar daripada tekanan arteri. Ya. Tekanan arteri lebih besar daripada tekanan vena. Sehingga darah kalau di arteri lebih kecil daripada tekanan alveoli, maka darah banyak masuk ke situ nggak? Ke alveoli bisa masuk nggak? Kalau arterinya lebih rendah masuk ke alveoli bisa nggak? Nggak bisa. Aliran darah nggak banyak di situ di apex. Ngerti maksud saya? Jadi kalau darah kan mengalir dari arteri, kemudian di alveoli, kemudian vena. Tekanan vena. Nah, kalau misalnya tekanan arteri dari arteri masuk ke alveoli, tadi yang saya karena mau terjadi pertukaran itu. Nah, kalau misalnya tekanan alveolinya lebih besar daripada tekanan arteri, maka nggak bisa darah itu mengalir. Darah mengalir cuma sedikit atau malah kadang-kadang tidak ada pada daerah apex. Tapi kalau bagian medial di bawah, tekanan arteri itu lebih besar daripada tekanan alveolar. Tapi tekanan alveolar dengan tekanan vena itu lebih besar tekanan alveolar. Darah bisa mengalir, bisa. Dari arteri masuk ke alveolar bisa. Tapi dari alveolar masuk ke vena akan terganggu. Ya, ada aliran darah, tapi tahanannya lebih besar. Gitu. Kalau yang di medial. Tapi kalau yang di basal, tekanan arteri itu lebih besar daripada tekanan vena. Ya. Tekanan vena lebih besar lagi daripada tekanan alveoli. Sehingga aliran darahnya loss. Karena tidak ditahan di alveoli tadi. Sehingga akibatnya apa? Aliran darah yang paling banyak berada di daerah basal. Makanya nanti kalau pada keadaan di mana gagal jantung, dekom, kita dapatkan bahwa udem paru biasanya terjadi di basal dulu. Karena aliran darah banyak berada di daerah basal paru. Disebabkan karena tadi tekanan arteri lebih besar ya, kemudian lebih besar daripada tekanan vena. Berarti darah bisa mengalir ke vena. Ya kan? Nah, tapi tidak ada hambatan karena tekanan alveoli lebih kecil daripada tekanan di vena. Beda sama yang zona 2, yang bagian medial. Tekanan arteri sudah besar. Nah, tekanan vena lebih
kecil daripada tekanan arteri. Darah bisa mengalir ke vena, tapi ternyata ada tahanannya yang menahan, di mana tekanan alveoli itu lebih besar daripada tekanan vena. Jadi untuk darah itu ke vena terganggu, pasti sedikit terganggu karena ditahan, di mana tekanan alveolinya lebih besar. Maka aliran di daerah medial tidak terlalu banyak karena tahanannya lebih tinggi. Seperti itu. Makanya di gambar itu ditunjukkan bahwa flow darah paling banyak berada di daerah basal paru. Jadi perfusi paling banyak berada di daerah basal paru. Makanya pertukaran oksigen dan CO2 nanti paling banyak berada di daerah basal. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, itu. Ini sama. Ya. Perfusi paling banyak daerah basal karena tekanan arteri lebih besar daripada tekanan vena. Tekanan venanya postkapiler atau postkapiler itu ya vena. Ya, pre ya arteri. Ya. Alveolinya lebih kecil daripada tekanan prekapiler. Ya. Kalau ini pakai istilah prekapiler itu ya sebelum masuk kapiler. Ya kita anggap alveoli yang kecilan. Kalau postkapiler ya venul. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau di zona 2 itu lihat ada tahanan dari tekanan di alveoli. Tapi kalau yang di nomor zona apex, di mana tekanan alveolinya lebih besar daripada tekanan prekapiler, daripada tekanan postkapiler. Nah, seperti itu. Jadi tahanannya lebih besar di apex. Oke, yuk slide berikutnya. Nah, ini. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa ini 3 gambar yang saya jelaskan sebetulnya maksudnya sama. Ya, jadi maksudnya sama. Di mana darah mengalir dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, tapi ada penghambatnya. Penghambatnya yaitu tekanan di alveoli. Nah, kalau tekanan alveoli lebih rendah daripada tekanan vena, ya nggak masalah, dia jalan aja darah itu. Makanya di zona 3 darah itu jalan aja, tidak ada hambatan. Tetapi kalau di zona 2, tekanan di vena sama tekanan alveoli lebih besar daripada tekanan vena. Makanya darahnya ada yang di situ mengalir, tapi terhambat. Nah, kalau tekanan alveolinya lebih besar, lebih terhambat lagi. Ya, seperti di zona 1, tekanan alveolinya lebih besar. Nah, sehingga artinya bahwa di sini darah banyak mengalir di zona 3. Jadi di daerah basal. Tetapi udara paling banyak berada di apex. Kenapa kok udara paling banyak di apex? Karena tekanan di alveoli paling besar. Jadi udara paling banyak di apex. Ya, oke, berikutnya. Oke, slide berikutnya, darah. Nah, ini ya. Ini ada aliran darah ya. Top itu di apex ya. Mid yang di bawah ya, garis bawah ya. Mid itu middle itu ya tengah ya. Button itu basal. Jadi cuma ini aja. Coba bedakan. Nah, ya. Pada saat istirahat itu yang merah. Yang merah kamu lihat. Nah, ini bagaimana aliran darah. Nah, pada daerah button dia lebih banyak. Seperti itu. Kalau kita exercise, lebih banyak lagi darah yang mengalir ke paru. Makanya lebih tinggi grafiknya. Yang warna biru. Ya, oke. Slide berikutnya. Oke. Ini adalah efek dari aliran darah. Tadi kita tahu aliran darah paling banyak di basis ya, di basal atau di button tadi. Nah, itu aliran darah yang banyak. Tetapi berbanding dengan resistensi vaskulernya. Resistensi tadi saya bilang resistensi adalah tahanan. Tahanan bisa tahanan vaskuler, bisa viskositas darah. Viskositas atau kekentalan dari darahnya. Ya, itu kamu lihat. Semakin banyak darah yang mengalir,
berarti tahanannya makin sedikit. Semakin banyak tahanan, maka darah yang mengalir pada daerah itu makin sedikit. Semakin besar tahanannya, darah yang mengalir makin sedikit. Ini maksudnya dari grafik ini. Oke, slide berikutnya. Lah, tahanan vaskuler paru berasal dari mana? Ya, tahanan dari alveolinya tadi. Ya, sehingga tahanan vaskuler sama dengan input tekanan dikurangi output tekanan per aliran darah. Jadi tadi kan aliran darah sama dengan perbedaan tekanan plus kali tahanan vaskuler. Nah, ini. Oke, slide berikutnya. Jadi berbanding terbalik. Nah, ini ya. Ini elastis dari arteri ya. Mid atrial pressure sama dengan cardiac output kali resistensi perifer. Resistensi itu tahanan perifernya. Sehingga kalau tekanan aliran sebentar ya, tahanannya besar, alirannya ya kecil. Berbanding terbalik. Apa nih? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Enough? Cukup? Tunggu sebentar ya, Alvinnya. Oke. Ini ada beberapa yang menyebabkan terjadinya peningkatan ataupun keadaan yang bisa meningkatkan atau menurunkan tahanan. Ya. Tahanan bisa meningkat, bisa karena aktivitas saraf simpatis. Ya. Kemudian bisa karena pengaruh norepinefrin, epinefrin atau bahasa Inggrisnya kita sering nyebut adrenalin. Ya, bisa karena alfa adrenergic agonis, bisa kita berikan prostaglandin E2, tromboksat, endothelin, angiotensin, histamin, atau alveolarnya mengalami hipoksia. Hipoksia berarti alveolarnya mengalami kekurangan oksigen ya. Atau alveolarnya mengalami hiperkapnia. Hiperkapnia berarti kelebihan CO2 atau pH yang turun. Ya. Kemudian tahanan di paru juga bisa turun disebabkan oleh karena aktivitas parasimpatis. Ya, karena pengaruh asetilkolin, bisa karena beta adrenergic agonis, bisa karena prostaglandin E1. Kalau tadi prostaglandin E2 sama F ya. Nggak usah dihafal. Prostasiklin. Yang dihafal ini aja. Kalau pengaruh saraf simpatis, jadi contohnya misalnya pada saat berolahraga, bagaimana dengan tahanan vaskuler yang ada di paru? Tahanan vaskuler di paru akan meningkat. Misalnya nanti di modul 5 kalau nggak salah kita akan membahas tentang ini. Pengaruh olahraga. Ya, pakai. Pengaruh olahraga terhadap vaskularisasi di paru. Kalau istirahat, resistensi parunya akan turun. Itu mungkin lebih ini daripada kamu menghafal semuanya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah ya, blood flow. Tadi saya aliran darah, ventilasi itu aliran aliran udara. Ya. Nah, sekarang bagaimana rasio antara ventilasi dan perfusi? Ya. Aliran darah itu memang di bawah lebih banyak, tetapi aliran ininya darahnya juga banyak, darah banyak, ininya banyak, maka rasio dari ventilasi dan perfusinya jadi lebih rendah dibandingkan di apex. Di apex rasio ventilasi itu pertukaran oksigen dan CO2 dengan perfusinya dia tinggi. Jadi ventilasi lebih banyak tapi aliran darahnya nggak ada, jadi nggak dibawa. Ngerti? Oksigen
atau itu yang ada di apex lebih banyak di situ, tapi nggak terjadi pertukaran gitu loh, maksudnya seperti itu. Karena aliran darahnya sedikit, gitu. Mandi sendiri tadi? Oke, tunggu di sini. Wait, Din. Oke, slide berikutnya. Nah ini. Jadi ventilasi ini gambar yang berbeda, dari buku yang berbeda, tapi penjelasan yang sama dengan penjelasan slide yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini sama, di mana aliran darah lebih banyak di apex, perfusi ventilasi juga aliran darah itu banyak di basis, perfusi juga banyak di basis, tapi lebih banyak aliran darah di basis. Sehingga rasio antara ventilasi alveoli dengan aliran darah itu lebih rendah di basis daripada di apex. Oke, slide berikutnya. Nah ini. Ya. Ini adalah nilainya. Ya, airflow berapa liter darah per menit. Berapa liter darah per menit di apex itu 0,24, di basis 0,82. Perfusinya, perfusi aliran darahnya berapa liter darah per menit yang lewat di situ. Nah, di apex itu 0,07, kalau di basis itu 1,28. Dengan rasio ventilasi dan perfusinya yang lebih tinggi di apex itu adalah 3,4, kalau yang di basis 0,63. Itu nilainya. Oke, slide berikutnya. Darah. Oke. Sehingga dampaknya apa? Ya. Dampaknya adalah terhadap tekanan oksigen dan tekanan CO2. Ya. Kalau pada daerah basis, tekanan oksigennya itu tadi kan rasionya lebih rendah di daerah basis dibandingkan daerah apex. Daerah apex kan lebih tinggi. Nah, kalau daerah basis tekanan oksigennya jadi lebih tinggi. Ya, daripada CO2-nya lebih banyak di situ kurang lebih. Tapi kalau daerah apex lebih banyak oksigennya daripada CO2-nya. CO2-nya 0 karena aliran darahnya nggak ada, nggak terlalu banyak di situ. Itu maksudnya di situ. Jadi aktivitas difusi lebih banyak terjadi di daerah basis daripada di daerah apex. Sebetulnya konsepnya gitu. Ya. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini sama. Ya. Di mana ini adalah ada nilainya di situ, rasio antara ventilasi dan perfusi, itu kamu lihat di apex lebih tinggi, di basis lebih rendah. Nah, kalau di basis lebih rendah, maka CO2 dan oksigennya lebih rendah. Ya, kadar oksigennya lebih rendah. Itu kamu lihat kadar oksigen di apex dan di basis. Tinggian di mana? Di apex. Karena oksigennya di situ banyak, tapi nggak terjadi pertukaran. Kalau CO2-nya lebih banyak di bawah juga. Kenapa kok lebih banyak di bawah? Karena aliran darah banyak di situ. Darah kan membawa CO2. Nah, seperti itu. Jadi daerah apex tuh kayak akan oksigen. Nah, ada manfaat klinisnya? Ada. Jadi pada pasien TB, ya, pasien TB itu TBC itu ya, kumannya itu lebih suka hidup di daerah apex karena di daerah apex itu kadar oksigennya paling tinggi. Jadi dia tumbuhnya di apex. Jadi kalau misalnya kita mendiagnosis pasien TBC gitu ya, oh ada perkabutan di apex, oh pasti itu sudah 80% TBC itu pasti. Tapi kalau bronkopneumonia gitu ya, atau COVID sekarang tidak selalu di apex dia, karena dia tidak terlalu perlu tidak terlalu perlu oksigen. Tapi kalau misalnya karena rokok gitu ya, asap rokok, merokok gitu, pasti banyak kan gambarnya itu coraknya yang meningkat, itu biasanya terjadi di basis.
Kenapa? Karena orang rokok kan pertukaran ini oksigen dan CO2-nya paling banyak kan supaya ini. Nah, itu biasanya terjadi banyak gambaran ronsennya yang terganggu biasanya di basis. Ya. Jadi ini sebetulnya untuk menjelaskan bahwa dengan rasio ventilasi dan perfusi ya di mana itu di basis lebih rendah, maka tekanan oksigennya menjadi lebih rendah karena terjadi banyak pertukaran, CO2-nya lebih tinggi. Ya, tapi kalau di apex kadar oksigennya jadi lebih tinggi, CO2-nya rendah. Itu maksudnya. Ya. Kemudian untuk fraksi lung volume. Fraksi lung volume itu ya fraksi mengembangnya paru. Kalau pada apex 0,07, kalau pada basis 0,13. Makanya pergerakan paru nanti kalau kamu lakukan palpasi itu paling terasa banget itu kalau di basis daripada di apex paru. Makanya saya kemarin waktu ini saya bilang sama yang pemeriksaan fisik sama saya, coba kamu perkusi yang apex itu yang terutama bagian posterior ya. Bagian posterior itu kan ketutup-tutup sama banyak tulang. Itu pasti sulit itu. Ya, posisi kamu salah sedikit udah jadi perkusinya yang seharusnya sonor bisa jadi redup karena yang diketuk kosta gitu kalau posisinya nggak pas. Nah, itu karena pengembangan parunya itu lebih terbatas di apex. Ya, fraksi pengembangan parunya lebih terbatas di apex daripada di basis. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini tekanan oksigen. Yang paling harus dihafal cuma tekanan oksigen, CO2, aliran darah, Q itu aliran darah ya, blood flow, kemudian ventilasi itu VA, ya, kemudian rasio ventilasi dan perfusi. Itu aja yang dihafal dari semua tabel ini. Ya, oke, slide berikutnya. Oke, nah, jadi kalau di bagian apex itu aliran perfusinya paling rendah, ya. Kemudian distensinya, pengembangannya juga paling sedikit, ya. Paling sedikit tinggi dari resistensinya, karena tekanan alveoli tadi paling tinggi di apex dibandingkan dengan tekanan arteri dan vena, ya. Paling sedikit aliran darahnya. Kalau dibandingkan dengan ventilasinya, ventilasi itu intrapleural pressure. Fungsinya untuk apa? Tekanan intrapleura. Ada yang bisa membantu saya? Tekanan intrapleura itu fungsinya untuk apa? Ada yang bisa membantu saya? Sudah diajarin kan kemarin? BKK pun juga sudah sama Dr. Mawan kemarin. Tekanan intrapleura. Di mana sih tekanan intrapleura itu? Ada yang bisa membantu saya di mana aja dulu lah sebelum fungsinya. Tekanan di mana? Ada yang bisa membantu saya? Ayo, ada yang bisa membantu saya? Tekanan intrapleura. Ayo, ada yang bisa membantu saya yang memahami tentang tekanan intrapleura? Wah, anakku. Izin menjawab, dokter. Mohon maaf. Ya. Ya, yuk. Jadi, intrapleura itu sudah bisa dilihat dari namanya bahwa dia itu di antara kedua pleura, yaitu pleura lateral dan parietal. Terus, fungsinya untuk apa? Dia itu kalau yang saya baca kemarin, kan kalau di modul kemarin tuh dia tentang posisinya itu di antara toraks dengan paru. Nah, di pertama dia ada kayak pengaruh gradiennya gitu kan. Dia kan tekanan itu membuat antara toraks dan paru itu kalau mau berkembang atau mengempis itu seiring. Jadi dia itu ibaratnya kalau kedua kaca ditempelkan dengan cairan, itu pasti dia tidak gampang terpisah begitu, dokter. Jadi untuk menjaga posisinya juga supaya perkembangannya itu kembang kempisnya itu seiring.
Iya. Jadi tekanan intrapleura itu fungsinya adalah yang menyebabkan dada kita mengembang, mengempis, itu adalah dinding torak. Kemarin kamu belajar. Ketika inspirasi biasa, yang terjadi kontraksi dari muskulus diafragma sama interkosta eksternal. Ya enggak? Berarti yang bergerak apa? Rongga dada yang bergerak. Nah, paru-parunya bergerak enggak? Enggak, paru-parunya pasti tetap. Lah, yang menarik, yang fungsinya menarik paru-paru itu supaya mengikuti pergerakan dari rongga dada itu adalah tekanan intrapleura. Sehingga supaya paru-parunya bisa ketarik, tekanan intrapleura itu harus negatif. Semakin dia negatif, maka paru-paru itu akan semakin tertarik mengikuti pergerakan dari dinding dada. Sama seperti yang kamu bilang tadi. Nah, itu. Ya, seperti itu konsepnya. Sama seperti itu, cuma saya menjelaskan aja. Ya. Sehingga di sini tekanan intrapleura ya, di daerah apex itu negatif. Tapi di daerah basis itu lebih negatif lagi. Berarti nanti kamu bayangkan paru-paru ini semakin di daerah basis semakin mengembang dia, semakin mengikuti pergerakan dari dinding dada dibandingkan daerah apex. Ya. Kemudian tekanan transmural. Tekanan transmural adalah beda tekanan antara alveoli dengan tekanan intrapleura. Itu disebut tekanan transmural. Gradien ya, perbedaan gradien antara tekanan intrapleura dengan tekanan alveoli. Tekanan transmural, gradien tekanan transmural itu lebih besar berada di atas, di apex, dibandingkan di basis. Kalau di basis lebih rendah. Ya, lebih rendah. Aduh. Sebentar. Ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alveolinya di basis itu lebih kecil-kecil. Lebih kecil-kecil, ya, dan lebih kompleks, ya. Ventilasinya lebih banyak. Tapi kalau di atas, alveolinya lebih besar-besar. Dan komplain itu apa? Kemampuan alveoli itu untuk mengembang dan mengempis. Itu namanya komplain. Ya, alveolinya lebih besar dengan komplain lebih kecil, ya. Ventilasinya lebih kecil yang di atas daripada yang di basis. Tuh. Ini konsepnya. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Sehingga nanti kalau ada dalam keadaan normal ya, CO2 itu pada ini apa itu namanya? Pada vena itu 45 gitu ya. 45 tekanannya milimeter air raksa. Kemudian di alveoli itu ada misalnya tekanan oksigennya 100, tekanan CO2-nya 40. Berarti CO2 akan masuk ke alveoli, oksigennya dari 100 ke 40. Berarti oksigennya dari alveoli masuk ke dalam kapiler paru. Itu normalnya. Ya enggak? Benar enggak? Kan tadi difusi terjadi karena beda tekanan. Kalau dari tekanan lebih tinggi menuju tekanan lebih rendah. Kalau yang tengah, kondisi normal itu yang tengah. Ya, yang tengah itu kan CO2 bertukar di alveoli, dari kapiler menuju ke alveoli. Kemudian kalau oksigennya dari alveoli yang lebih tinggi 100 tadi masuk ke dalam kapiler. Karena tekanan oksigen di vena di prekapiler alveoli itu adalah 40. Nah, sekarang kalau misalnya ada gangguan nih di saluran nafas, misalnya tersumbat, gambar B. Jadi pada gambar B itu ada sumbatan pada saluran nafas. Misalnya sumbatan saluran nafas ini bisa karena asma, bisa karena obstruksi lidah yang jatuh, ya. Tuh. Nah, sehingga tekanan oksigen yang ada di alveoli menjadi lebih rendah.
Hampir sama dengan tekanan di vena. Di vena yang mau venul. Sehingga terjadi penurunan antara ventilasi dan perfusi. Terjadi penurunan. Berarti tidak terjadi pertukaran di situ. Tapi kalau misalnya terjadi sumbatan pada pembuluh darah, itu gambar di C. Ya. Kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah, darahnya mengalir enggak? Darah mengalir enggak kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah? Darah tidak mengalir, ya kan? Darah alirannya rendah. Tidak. Tapi ventilasinya bisa meningkat. Nah, itu terjadi kalau pada keadaan sumbatan, pasti orang mengalami kekurangan oksigen karena oksigennya nggak bisa masuk. Tetapi kalau terjadi sumbatan pada pembuluh darah, nah itu terjadi peningkatan ventilasi, tapi aliran darahnya nggak ada. Itu yang gambar C. Jadi peningkatan rasio ventilasi dan Q itu aliran darah, blood flow. Oke, slide berikutnya. Nah ini sama, tidak terjadi perfusi. Akibatnya apa? Jadi ventilasi, walaupun ada ventilasi tapi nggak bisa dialirin, oksigen dan CO2-nya tetap aja nggak bisa dialirin. Karena terjadi peningkatan, nggak bisa, gitu ya. Ya tetap aja pasien tahapan ngeluh sesak. Iya, keluhan klinisnya sama. Jadi keadaan nomor 1 B sama keadaan C, gejala klinisnya sama-sama. Ya, sama. Ya, seperti itu. Oke, ya slide berikutnya. Oke. Itu perfusi. Jadi kainan perfusi bisa ini, bisa karena salurannya, bisa karena sumbatan dari kapilernya. Oke. Panas, nak, panas. Ada pertanyaan tentang perfusi? Ada yang bertanya tentang perfusi? Kenapa stometnya? Iya, kenapa stometnya? Kalau nggak ada, kita lanjut difusi aja. Yuk, slide berikutnya darah difusi kan setelah ini. Oke, difusi. Difusi adalah pertukaran, nanti kita membahas khususnya difusi adalah pertukaran dari oksigen dan CO2. Atau tadi kita membahas tentang ventilasi. Jadi ini membahas tentang ventilasinya. Kalau yang tadi perfusi itu membahas aliran darahnya. Sana. No. Oke, slide berikutnya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi difusi itu terjadi karena perpindahan. Jadi membran sel kita itu sifatnya kan semi permeable. Jadi oksigen dan CO2 itu mampu dia berpindah asal terjadi beda tekanan. Nah, perbedaan tekanan itu kalau di paru-paru ya, oksigen lebih tinggi di alveoli daripada di kapilernya, di kapiler parunya. Sehingga oksigen dari alveoli masuk ke kapiler. Tapi kalau CO2-nya di nomor 2 ya, CO2-nya banyak di kapiler parunya, sehingga CO2 didorong keluar menuju ke alveoli. Itu konsepnya seperti itu. Oke, slide berikutnya. Oke, ini ya, difusi. Ya, jadi tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah, secara pasif, ya, akhirnya bercampur. Itu namanya difusi, konsep difusi. Oke, slide berikutnya. Oke. Prinsip-prinsip fisika pertukaran gas, difusi oksigen dan karbon dioksida melalui membran pernafasan. Dipengaruhi oleh apa saja? Difusi gas berdasarkan molekulnya. Jadi molekulnya yang bergerak itu seperti apa? Itu merupakan sumber energi. Makin tinggi tekanan gas, maka molekul gas itu makin
rapat ya, makin rapat, makin besar energinya untuk saling berbenturan. Jadi makin tinggi tekanannya, dia makin daya dorongnya, makin besar energinya. Ya. Kemudian difusi neto gas dalam satu arah, efek dari gradien konsentrasi. Difusi mengalir dari tempat yang konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Ya. Jadi difusi itu mengalirkan dari konsentrasi. Diturunkan. Itu prinsip dari difusi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Jadi untuk proses difusi ini ada hukum Fick. Ya. Di mana pada hukum Fick, yaitu volume gas yang mengalami difusi itu dipengaruhi oleh A itu area dari difusinya. Ya, D itu adalah koefisien difusinya. Ya. P itu adalah perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan gas tadi. Per T itu adalah ketebalan dari barrier tadi. Nah, sekarang apa sih kita masukkan ke klinisnya ya? Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini areanya sama, ya. Tuh. Kemudian beda tekanannya, ya. Tik itu yang A itu regio yang ini, ya. Oksigen dan CO2. Nah ini. Ya. Difusi jaringan ya tergantung pada difusi konstanta itu D yang berbeda dengan perbedaan tekanan ya dan juga ketebalan dari dinding yang ditembus itu tadi ya sehingga suatu gas yang soluble tadi bisa bergerak. Oke, slide berikutnya. Tekanan parsial adalah kecepatan difusi masing-masing gas itu berbanding lurus dengan tekanan yang diakibatkan oleh gas itu sendiri. Jadi kecepatan difusi masing-masing gas itu berbanding lurus dengan tekanan yang diakibatkan oleh gas itu sendiri. Ya, oke, slide berikutnya. Tekanan parsial gas itu memiliki gerakan kinetis atau pukulan konstan masing-masing molekul melawan suatu permukaan. Tekanan gas pada permukaan saluran pernafasan dan alveoli adalah seimbang dengan jumlah kekuatan pukulan masing-masing molekul. Sehingga tekanan total berbanding lurus dengan konsentrasi dari molekul-molekul gas. Jadi tekanan seluruhnya itu berbanding lurus dengan konsentrasi dari molekul-molekul gas. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, di mana dari hukum Dalton itu ini adalah dari gas oksigen ya itu tekanan nitrogen itu 600 biasanya kita sebutkan atau 597 mm air raksa, tekanan oksigen itu 158 ya kemudian tekanan air itu nggak lupa saya. Terus tekanan air itu 2,3, tekanan CO2 0,3. Di total adalah tetap 760 mm air raksa. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, tekanan nitrogen yang paling banyak, N2, di atmosfer ya, komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer itu 1 atmosfer sama dengan 760 mm air raksa. Terus sering kita sebut juga sama dengan 1 atmosfer. Ya, 1 atmosfer itu yang paling banyak mengandung nitrogen. Komposisi dari atmosfer paling banyak nitrogen. Ini hukum Dalton. Ya, kemudian oksigen ada 21%. 21% ya kali 760
160-an. Ya, milimeter raksa. Oke, slide berikutnya. Faktor-faktor yang menentukan konsentrasi gas terlarut dalam cairan. Jadi kalau tadi konsentrasi gas di atmosfer, hukum Dalton. Ya, hukum Dalton mengatakan bahwa konsentrasi gas di atmosfer. Nah, sekarang konsentrasi gas yang terlarut dalam cairan. Beda ya. Ini kita ngomongin di dalam cairan. Beda sama tadi, kalau tadi di dalam gas. Ya. Itu dipengaruhi oleh konsentrasinya, kemudian koefisien larutan dari gas itu. Jadi semakin tinggi, maka tekanan yang ditimbulkan makin rendah. Secara kimia dan fisika mudah ditarik oleh molekul air. Hukumnya namanya hukum Henry. Jadi tekanan sama dengan konsentrasi gas terlarut per koefisien kelarutan. Nah, koefisien kelarutan oksigen itu 0,024. Karbon CO2 itu 0,57. Tinggian mana? Karbon CO2 sama oksigen. Tinggian karbon CO2. Sehingga di sini karbon CO2 itu 20 kali kelarutan dibandingkan dengan oksigen. Jadi CO2 itu lebih mudah larut di dalam cairan daripada oksigen. Ngerti? Karena koefisiennya lebih tinggi koefisien kelarutan dari CO2. Karbon monoksida koefisien kelarutannya adalah 0,018. Nitrogen 0,012. Helium 0,008. Makanya helium itu kan udara yang paling ringan. Dia tidak mudah larut di dalam air. Tapi dia lebih mudah berada di udara. Makanya kalau mau bikin itu bola terbang atau apa, kita biasanya pakai gas helium karena helium itu paling mudah tidak mudah larut. Itu alasannya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan tekanan tadi. Oke. Ini harus hafal. Ya, kalau mau sih dihafal gitu ya. Tekanan di alveoli berapa oksigen. Paling nggak ngafalin tekanan oksigen dan CO2 deh. Ya. Kalau di arteri ya CO2 tekanannya 40. Kalau di vena ya 45. Oksigennya kalau di vena ya 40. Nah, seperti itu. Paling nggak ngafalin sedikit ngafal. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Jadi di nomor 1 terjadi oksigen exchange, berarti oksigennya keluar dari alveoli. Kemudian oksigen akan ditransport. Setelah oksigen akan ditransport, oksigen kembali lagi exchange di sel. Jadi oksigen tadi masuk ke dalam sel. Hasil dari metabolisme sel adalah CO2. CO2 masuk ke dalam, makanya CO2 itu lebih tinggi berada di vena, 45. Kalau di anu kan 40, di arteri 40. Ya. Tuh, kamu lihat CO2 kebalikannya. Oke. CO2 transport, kemudian CO2 akan kembali bertukar. Oke, slide berikutnya. Konsentrasi dan tekanan parsial oksigen dalam alveoli dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh kecepatan absorpsi oksigen di dalam darah. Jadi kecepatan penyerapan oksigen di dalam darah. Itu akan mempengaruhi konsentrasi dan tekanan parsial oksigen di alveoli. Jadi semakin oksigen mudah diserap di dalam darah, ya semakin sedikit oksigen yang berada di alveoli. Ya, makanya tadi kan saya bilang, kalau di alveolinya oksigennya tinggi, berarti nggak terjadi ventilasi kan, nggak terjadi pertukaran karena nggak jadi penyerapan, tidak diabsorpsi oksigen tadi di dalam darah. Seperti yang di apex kemarin tadi di slide tentang perfusi. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh kecepatan masuknya oksigen baru ke dalam paru. Jadi semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam paru, maka tekanan oksigen di alveoli juga makin tinggi. Yang ketiga bisa karena saat aktivitas, tekanan oksigen di alveoli dipertahankan pada nilai normal. Nilai normalnya adalah 104. Ada yang buku yang nulis 100, ada yang buku yang nulis 104.
Ya. Kemudian nilai dari tekanan oksigen alveoli maksimal tercapai pada ventilasi di ketinggian permukaan laut, yaitu 149 mm air raksa. Jadi paling tinggi ventilasi itu di atas permukaan laut. Tapi kalau kita naik gunung, kadar oksigennya sama di permukaan laut lebih tinggi mana? Kalau kita naik gunung. Siapa yang pernah naik gunung? Tekanan di atas gunung lebih tinggi atau lebih rendah? Tekanan oksigennya? Lebih rendah, Dok. Lebih rendah. Lebih rendah. Sehingga kalau tekanan oksigennya lebih rendah, maka bisa lebih mudah orang mengalami hipoksia dibandingkan dengan berada di permukaan laut. Tuh, karena nilai tekanan oksigennya rendah. Ya. Seperti itu. Ya, sehingga perlu nafas lebih banyak supaya oksigennya ini kecepatan masuknya oksigen di paru-paru dibanyakin supaya memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuh kita. Sehingga bahaya kalau pada pasien-pasien asma ya, kadang-kadang naik gunung, nah itu dia ini. Oke, slide berikutnya. Nah ini pada keadaan normal, ya, tekanan parsial oksigen di dalam darah, ya. Kalau di alveolar, di arteri juga ya 100. Makanya saturasi oksigen kalau sekarang lagi ngetren ya. Ini pengukuran saturasi oksigen pakai pulse oximetry. Normalnya adalah 95 sampai 100. Nah, harus gitu. Nah, kalau turun hati-hati COVID gitu kan. Sering sekarang. Nah, kalau exercise itu tekanannya jadi di kapilernya makin rendah. Nah, makin tinggi dia ini. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Konsentrasi dan tekanan parsial CO2 di alveoli. Nah, kalau CO2 itu dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh peningkatan CO2 alveoli yang berbanding lurus dengan kecepatan ekskresi dari karbon CO2. Ya, kemudian penurunan tekanan CO2 alveoli itu berbanding terbalik dengan ventilasi alveoli. Jadi kalau ventilasinya itu ini apa? Meningkat, maka tekanan CO2-nya akan turun. Ya. Dengan kecepatan ekskresi. Jadi peningkatan CO2. Nah, seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Kalau CO2 itu tekanannya pada ini vena itu 45. Tapi tekanan CO2 di arteri itu 40 atau di alveolar itu 40. Ya. Pada keadaan normal dia lebih mudah ini apa? Karena konsentrasinya rendah. Ya. Lebih sulit dia keluar dibandingkan dengan oksigen. Oksigen tadi 40 sama 100 kan. Oke, slide berikutnya. Ya. Sehingga beda tekanannya. Nah, oksigen sama CO2, oksigen sama ini CO2, kamu lihat beda tekanannya antara daerah prekapiler dengan postkapiler. Ya. Kalau yang warna merah itu adalah oksigen, itu tekanannya langsung tinggi naik. Ya, tapi kalau CO2 yang hijau landai aja, enggak terlalu banyak perbedaan tekanannya. Oke, slide berikutnya. Nah, difusi gas, adanya perbedaan tekanan gas, oksigen berdifusi dari alveoli paru ke darah dalam kapiler paru karena tekanan oksigen lebih besar dibandingkan dengan kapiler paru. Oke, slide berikutnya. Nika. Alveoli sangat tipis, terdapat jaringan kapiler yang hampir padat dan saling berhubungan ya
sebagai suatu lembaran aliran darah. Jadi gas alveoli itu sangat dekat dengan darah kapiler. Akibatnya, pertukaran gas antara udara alveoli dan darah paru terjadi melalui membran pernafasan. Gambarnya seperti di bawah. Coba slide berikutnya. Nah, ini. Jadi alveoli sama kapiler itu sangat tipis. Nah, ya, sehingga mudah ada ini berdifusi. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, lapisan apa yang ditembus dari alveoli sampai ke kapiler? Sudah? Pupuknya sudah bersih? Jadi yang paling dekat dengan alveoli itu ada surfaktan, ya. Kemudian epitel alveoli, kemudian membran basalis epitel dari epitel alveoli, kemudian ada ruang interstisial, ya. Kemudian ada membran basalis kapiler dan ada endotel atau epitel dari kapilernya. Itu yang ditembus untuk proses difusi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini. Ya, lapis demi lapisnya. Ya. Nanti kamu pelajari sendiri, ada 6 lapis. Oke, slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan difusi gas melalui membran pernafasan. Yang pertama, ketebalan membran. Jadi misalnya terjadi udim, ada cairan di ruang interstisial. Ya. Kalau terjadi cairan di ruang interstisial, maka membrannya tadi makin tebal. Nah, atau terjadi fibrosis. Fibrosis itu jaringan parut ya. Nah, juga makin tebal. Kemudian bisa dipengaruhi oleh luas permukaan membran. Luas permukaan membran itu misalnya pada keadaan lobektomi. Lobektomi itu luas permukaan membrannya menjadi lebih sedikit. Kalau emfisem itu yang kemarin kamu tanyakan. Saya ngomong masalah asap rokok kemarin. Asapnya kan kecil, di bronkusnya kan masih besar. Nah, kalau yang kecil gimana? Kalau yang di alveoli bagaimana? Nah, kalau di alveoli itu menimbulkan keadaan emfisem ini. Alveolinya menjadi lebar. Kalau alveoli menjadi lebar, kecepatan difusi gasnya bagaimana? Malah terganggu. Jadi tidak terjadi pertukaran oksigen dan secara maksimal kalau terjadi emfisema. Terus permukaan membrannya lebih besar. Ya. Kemudian koefisien difusi gas, ya. Ini nih, cari perhatian. Sudah cari perhatiannya selesai. Ya. Kemudian setelah koefisien difusi gas itu dalam berbanding lurus dengan larutan gas dan berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 molekulnya. Kemudian bisa dipengaruhi oleh perbedaan tekanan antara kedua sisi membran. Jadi perbedaan tekanan parsial gas antara kedua sisi membran. Itu faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi gas melalui membran pernafasan. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi difusi gas. Oke, yuk slide berikutnya. Nah, ini. Ini contohnya beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi ini misalnya tekanan gradiennya naik. Nah, juga terganggu. Misalnya disebabkan karena pertukarannya jadi parsial tekanan gradien parsial oksigen. Saya minta maaf ya, Calvinnya lagi rewel. Oke. Kemudian area dari alveoli membrannya itu akan mempengaruhi peningkatan transfernya dan areanya juga akan meningkat. Ya, kemudian ketebalan barier ya melalui itu juga kalau ketebalannya makin tebal misalnya karena udim atau fibrosis itu kecepatan transfernya makin turun. Ya, kecepatan transfernya makin turun karena makin tebal.
Kemudian kalau difusi koefisien, kalau difusi koefisien gas itu bisa meningkat, ya, berbanding dengan peningkatan difusi koefisien. Di mana difusi koefisien dari CO2 sama oksigen, ya, perbandingannya kan lebih kecilan dari CO2. Maka CO2 itu semakin sulit bertukar dibandingkan dengan oksigen. Makanya tubuh manusia itu lebih mudah mengalami hiperkapnia daripada hiperoksigen, nggak ada. Jadi kalau kelebihan oksigen gitu, hiperoksigen nggak masalah. Hiperbarik malah dicari, ya. Jadi malah dicari untuk terapi, ya. Terapi pada kasus-kasus misalnya stroke karena ini iskemik gitu ya, masukkan pasien di ruang hiperbarik. Nah, itu kelebihan oksigen, tekanan oksigen yang tinggi. Tapi kalau kekurangan CO2 itu ini apa? Kalau CO2 cenderung untuk bertukar itu lebih sulit, ya, sehingga dia lebih mudah CO2 itu berada di dalam tubuh kita. Maka klinisnya kita menyebutkan terjadi hiperkapnia. Ya, oke. Slide berikutnya. Nih. Kapasitas difusi membran pernafasan yaitu kemampuan membran pernafasan dalam pertukaran gas antara alveoli dan darah paru. Dapat dinyatakan secara kualitatif dengan kapasitas difusi membran yang berdefinisi sebagai volume gas yang berdifusi melalui membran tiap menitnya pada setiap perbedaan tekanan 1 mm air raksa. Oke, slide berikutnya. Difusi gas melalui jaringan dipengaruhi oleh yang pertama daya larutnya yang tinggi pada dalam lipid, dalam lemak. Kemudian pembatas utama kecepatan difusi gas adalah melalui air jaringan, misalnya melalui membran sel. Membran sel kan cairan ya. Difusi gas melalui jaringan membran pernafasan hampir sama dengan difusi gas melalui cairan, melalui air ya, cairan. Kemudian udara alveoli mempunyai komposisi konsentrasi gas yang tidak sama dengan udara atmosfer. Ya. Oke. Jadi dipengaruhi oleh itu. Oke, slide berikutnya. Nah, kapasitas difusi oksigen. Pada laki-laki dewasa muda, kapasitas difusi oksigennya pada keadaan istirahat rata-rata adalah 21 ml per menit per milimeter air raksa. Jadi perbedaan tekanan oksigen rata-rata di antara membran pernafasan selama pernafasan tenang dan normal kurang lebih adalah 11 mm air raksa. Jadi perkalian tekanan ini dengan kapasitas difusi sehingga 11 kali 21. Memberi hasil total kurang lebih adalah 240 ml difusi oksigen melalui membran pernafasan setiap menitnya. Ini sebanding dengan kecepatan pemakaian oksigen tubuh. Oke, slide berikutnya. Nih. Oksigen dalam alveoli itu 104 ya. Kemudian oksigen dalam vena 40. Jadi berdifusi, meninggalkan paru. Bila darah arteri sampai pada jaringan, oksigennya kurang lebih 95, 100, kadang 95 sampai 100 biasanya. Ya. Kemudian oksigen cairan interstisial 40, oksigen intrasel 23. Jadi perbedaan tekanan yang hebat difusi oksigen dari darah ke sel. Pada akhirnya dari vena ke kapiler itu tekanan oksigennya adalah 40 mm Hg. Oke, slide berikutnya. Nih. Normal ya tekanan oksigen pada arteri dan vena. Ini perbedaannya. Ya, oke. Slide berikutnya. Oke, nih. Jadi oksigen keluar ya dari alveoli juga cairan plasma. ini. Iya, no. I kind of broke it. No. I've been holding it. Tuh. Oke, slide berikutnya.
Nih. Nah, ini bedanya. Oksigen difusi sama CO2 difusi. Ya. Kalau oksigen difusi ya di arteri tadi. Dari alveoli menuju ke arteri, kemudian dari arteri kapiler tadi masuk ke dalam jaringan. Tapi kalau difusi CO2-nya, exchange-nya berbeda. CO2 lebih tinggi berada di dalam jaringan dan di alveoli lebih kecil, makanya bertukar. Oke, slide berikutnya. Jadi perubahan kapasitas difusi oksigen kalau kerja, kalau tadi adalah istirahat. Selama bekerja berat, aliran darah, paru, dan ventilasi di alveoli, itu kecepatan difusi oksigen juga akan meningkat. Jadi sama kerja berat, ventilasi meningkat, aliran darah juga meningkat. Coba dilihat di slide yang sebelumnya, yang saya bilang, ini pada keadaan biasa. Pada saat olahraga dia akan meningkat. Perfusinya meningkat, kemudian ventilasinya akan meningkat, di gambar warna biru yang tadi di slide sebelumnya. Nah, sehingga kapasitas difusi oksigennya juga akan meningkat. Pada laki-laki muda sampai maksimal kurang lebih itu bisa sampai 65 ml per menit air raksa. Jadi 3 kali kapasitas difusi pada saat istirahat. Peningkatan ini disebabkan karena apa? Karena pembukaan sejumlah kapiler paru, pertukaran yang lebih baik antara ventilasi paru dan perfusi paru. Yang tadi saya bilang, rasio dari ventilasi dan perfusi akan meningkat. Jadi oksigen darah meningkatkan ventilasi alveoli dan memperbesar kapasitas membran untuk memindahkan oksigen ke dalam darah. Jadi pada saat olahraga bisa sampai 3 kali lipat. Ya, oke, slide berikutnya. Kapasitas difusi karbon dioksida. Kapasitas difusi karbon dioksida belum pernah diukur. Karena tekniknya sulit. Karena tadi bedanya kan kecil aja. Dibanding beda sama oksigen tadi. Sehingga tekanan CO2 pada darah paru tidak berbeda banyak dengan tekanan CO2 pada alveoli. Perbedaan rata-rata kurang lebih hanya 1 mm air raksa. Perbedaan ini sangat kecil untuk diukur. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini pada saat kondisi paru normal. Pada saat kondisi paru normal, kamu lihat tekanan oksigen normal, ya. Kemudian oksigen bisa masuk ke dalam kapiler. Tapi kalau pada keadaan emfysem, tadi saya bilang sama kalian emfysem itu alveolinya jadi ngembang gitu loh. Nah, gambar di situ kan kamu lihat tuh, alveolinya ngembang. Sehingga tekanan oksigen di alveoli itu bisa normal, bisa rendah. Tapi tekanan oksigen di dalam darah jadi rendah. Itu pada keadaan emfysema. Ya. Karena luas permukaannya lebih besar. Terjadi destruksi dari alveoli sehingga mengakibatkan makin luasnya area dari pertukarannya. Kalau terjadi fibrosis paru, itu kamu lihat di gambar C. Fibrosis itu terjadi jaringan parut. Ya. Semakin tebal, maka oksigen tadi nggak bisa keluar dari alveoli. Maka tekanan oksigen di alveoli bisa normal, bisa rendah. Tapi tekanan di kapiler pasti rendah. Ya. Kalau pada keadaan pulmonary udem, jadi udem adalah peningkatan cairan interstisial. Jadi lebih tebal. Itu kamu lihat di nomor D. Ya. Tekanan oksigen bisa normal di alveoli, tapi begitu di kapiler, kalau terjadi udem paru pasti rendah. Ya. Nah, sekarang kalau pada kasus asma atau obstruksi dari jalan nafas. Kalau obstruksi jalan nafas, tekanan di alveolinya oksigennya tekanannya rendah. Di kapilernya juga ikut rendah karena tekanan di alveolinya sudah rendah. Oke. Ya, slide berikutnya. Nah, ini. Ini adalah pertukarannya. Ya, masih ingat ini di modul kemarin kalau nggak salah ada kayaknya ya. Oksigen itu
ditransport harus berikatan dengan Hb. Itu kamu lihat yang di paru aja. Di alveoli yang sisi sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Oksigen masuk harus berikatan dengan Hb. Ya. Tuh. 97%. Kalau dalam bentuk oksigen bebas 3%, jarang. Kalau CO2 itu ditransport dalam bentuk 3. Ya, CO2 berikatan dengan Hb, CO2 bebas, dan CO2 berikatan dengan air, bereaksi dengan air. Dengan adanya karbonat anhidrasa menjadi HCO3- plus H+. Makanya kemarin kan saya bilang, asam bisa disebabkan karena CO2 yang meningkat, asam bisa disebabkan karena sistem metabolisme. Ya, yang mempengaruhi kemoreseptor sentral sama kemoreseptor perifer kemarin itu loh. Ya, oke, yuk slide berikutnya. Nah ini ini sudah selesai saya ngajar ini pertanyaan kemarin. Ini tekanan transmural itu beda gradien antara tekanan alveoli dengan tekanan intrapleura. Jadi kalau tekanan intrapleura tadi untuk menarik dinding ini paru sesuai dengan dinding dada, ya berarti yang ngembang lebih negatif, yang bawah berarti yang bawah lebih ngembang, basis lebih ngembang. Bandingkan yang kalau tekanan alveoli adalah untuk ini oksigen masuk, keluar masuk itu dipengaruhi oleh tekanan alveoli. Kalau tekanan transmural, gradien transmural, nah itu beda antara gradien tekanan alveoli dengan tekanan intrapleura. Oke, slide berikutnya. Kayaknya udah selesai deh. Nih, lokasinya. Sebenarnya saya nggak ngajar ini, pertanyaan kayaknya ini dulu itu. Oke, slide berikutnya. Oke. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, besok pleno jam berapa? Permisi dok, ingin bertanya. Ya. Mohon maaf dok, kan tadi dokter bilang untuk tekanan di gunung itu oksigennya Sebentar. lebih rendah daripada di permukaan laut. Oh, bukan lebih rendah di permukaan laut tekanan oksigen. Di gunung naik ke atas lebih rendah tekanan oksigennya. Kalau semakin naik dia semakin rendah tekanan oksigennya. Kalau yang sama itu di sejajar dengan permukaan laut itu 1 atmosfer. Apa saya tadi salah ngomong ya? Enggak dok, dokter bener kok. Ini saya mau nanya, kenapa kalau di permukaan laut kita bisa merasakan sesak napas ya dok, tapi kok kita mau menyelam lah? Oh, itu kan di dasar laut, bukan di atas, bukan sama dengan permukaan laut. Itu kan kalau kamu masuk ke permukaan laut tekanannya lebih tinggi lagi, tapi itu menyebabkan ini yang paling sering adalah emboli nitrogen. Ya, itu karena tekanan oksigennya turun lagi di bawah permukaan laut, ya kan? Ya kamu tanyakan kan kalau di bawah permukaan laut. Iya dok, ya. Oh, jadi beda ya dok? Beda. Ini kan pada permukaan laut, jadi sejajar. Iya. Pada 0 meter permukaan laut, bukan di bawah permukaan laut. Nanti kayaknya ada deh kuliahnya rasanya. Ini kayaknya ada deh nanti. Nggak tahu saya, tapi bukan saya yang ngasih. Kayaknya ada deh. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Makasih dok. Oke, yuk. Permisi dokter, izin bertanya. Ah. Saya mau tanya dokter, itu difusi neto dan difusi pasif dan difusi biasa itu beda atau sama ya dokter? Difusi? Neto, difusi pasif dan difusi biasa gitu dokter. Difusi itu ya proses yang pasif. Karena apa? Karena tidak membutuhkan energi. Jadi kalau orang ngomong difusi, kita harus sudah tahu difusi itu pasti difusi pasif. Walaupun nggak ada kalimat pasifnya, difusi aja udah tahu, nggak perlu dijelaskan dengan adanya pasif. Ya, kalau neto itu adalah kemampuan. Jadi dia ada nilainya.
nilai dari kemampuan suatu gas atau suatu zat untuk terjadi difusi. Nah, gitu. Ngerti maksud saya? Nah, jadi ya kalau difusi ya pasti pasif. Kalau yang aktif namanya transport aktif. Nah, gitu. Ya. Oke. Baik, Ada terima lagi? kasih, Dokter. Kalau difusi terfasilitasi tahu? Itu agak berbeda sedikit. Difusi terfasilitasi. Ada yang tahu? Apa? Ayo. Difusi terfasilitasi itu biasanya itu dilakukan untuk memasukkan molekul ke dalam membran sel. Tapi dibantu oleh beberapa protein. Nah, biasanya bukan protein, biasanya ini ion lain. Contohnya misalnya difusi glukosa. Glukosa itu di dalam lumen usus kalau kita habis makan kan lebih tinggi daripada epitel epitel usus kita. Nah, supaya glukosa tadi itu bisa diserap di dalam usus, dari lumen usus masuk ke dalam usus. Nah, itu butuh proses namanya difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi itu dia membutuhkan fasilitatornya, jadi yang membantu itu adalah ion natrium. Nah, gitu. Jadi makanya kalau orang dehidrasi gitu, suruh aja minum air supaya ini. Nah, nanti air itu akan terbuang aja. Tapi kalau ada natrium, ya kasih glukosa. Nah, itu natriumnya membantu masuknya glukosa. Jadi tubuh tadi airnya juga masuk, glukosa juga masuk, natrium tadi masuk. Gitu. Makanya untuk mengatasi dehidrasi ya diberi larutan gula garam. Itu alasannya seperti itu. Ya. Oke. Sudah habis? Nggak ada yang bertanya? Ya sudah, kalau nggak ada yang bertanya, sekian kuliah dari saya. Besok pleno jam? Untuk besok itu, kalau di jadwal jam 8:10, Dok. Akan tetapi saya belum konfirmasi ke Dokter Hotim apakah plenonya bisa dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak. Tapi jikalau beliau tidak bisa untuk mengisi, apakah dokter saja Nggak bisa, nggak boleh. Soalnya ininya Dokter Kotim. PJ-nya bukan saya. Kecuali kalau nanti di blok 3 modul 1, misalnya narasumber tidak hadir, langsung saya semua bisa. Karena moderator harus PJ modul. Baik, jadi untuk pleno kita menyesuaikan jadwal Dokter Hotim ya, Dok? Iya, Dokter Kotim mau kapan silakan. Nanti kalau misalnya ini ya dia minta pagi ya pagi, kalau siang ya siang gitu. Tapi nanti kalau pagi mungkin ngantar Calvin sebentar jadi telat sedikit gitu. Ih, bocah. Baik, Dok, nanti saya akan konfirmasi kembali, Dok. Iya, makasih ya. Yuk. Terima kasih kembali, Dok. Iya, makasih. Maaf ada gangguan dari Calvin. Nih, Calvin. Nih. Bye-bye. Bye-bye. Hai Calvin. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih Calvin. dokter. Terima kasih banyak, Dok.